بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullahu taala. Baik, pada video kali ini kita akan masuk pada pembahasan hal ya. Masih isim-isim mansub, sekarang kita masuk pada pembahasan hal. Hal itu kita bisa terjemahkan keadaan ya. Nah, bagaimana pengertian dalam ilmu nahwu? Perhatikan di sini. Al-halu ya, hal adalah ismun yuzkaru li bayani hayatil fa'ili ya. Isim, jadi hal itu adalah isim yuzkaru, disebutkan li bayani hayatil fa'ili, untuk ya menjelaskan keadaan fa'il, keadaan pelaku ya. Jadi hal itu isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan pelaku, au awil maf'uli bihi, atau objek ya, atau maf'ulun bihi. Hina husulil fi'li, ketika melakukan suatu pekerjaan ya. Contoh, kita berikan contoh di sini agar mudah dipahami. Ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad datang sambil berkendara ya. Jadi hal itu bisa diartikan sambil, bisa diartikan dalam keadaan ya, tergantung kalimatnya. Ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad datang dalam keadaan berkendara atau sambil berkendara. Nah, rakiban di sini namanya hal-hal keadaan ya. Jadi menjelaskan keadaan Muhammad ini. Ketika dia datang gimana? Rakiban ya. Salah Aliyun jalisan. Ali salat sambil duduk ya. Duduk ini namanya hal keadaan ya. Akalal waladu qa'iman. Anak itu makan sambil berdiri. Qa'iman ini namanya hal ya. Nah, perhatikan di sini wa alamatuhu, dan tandanya. Bagaimana caranya kita mengetahui hal? Di sini ada kaidahnya ya. Wa alamatuhu ayyuslaha wuku'uhu, dan tandanya untuk mengetahui tempat ya, bahwa dia ini sebagai hal atau bukan. Jawaban li kaifa, dengan cara uh, uh, cara jawaban ya. Dengan cara jawaban dari pertanyaan kaifa ya, pertanyaan dari bagaimana ya. Misalkan kita melihat di sini contoh satu, ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad datang dalam keadaan berkendara ya. Nah, kita pakai pertanyaan kaifa untuk mengetahui mana halnya. Misalkan kita tidak tahu mana hal, maka kita pakai kaifa. Kaifa ja'a Muhammadun, bagaimana Muhammad itu datang? Nah, Muhammad datang dalam keadaan rakiban. Nah, rakiban ini berarti hal ya. Dia adalah hal. Itu cara mengetahui hal. Shalla Aliyun jalisan. Kita tanya pakai kaifa untuk mengetahui hal. Kaifa shalla Aliyun? Bagaimana Ali salat? Oh, dia salat sambil duduk ya, jalisan. Akalal waladu qaiman. Bagaimana anak itu makan? Qaiman. Oh, sambil berdiri ya makannya. Ini caranya untuk mengetahui wa alamatu ayyuslaha wuku'uhu, cara mengetahui letak daripada hal itu adalah dengan jawaban pertanyaan kaifa ya. Kaifa. Wa syurutul hali, dan syarat hal itu ayakuna nakiratan. Jadi hal itu selalu nakirah ya. Perhatikan, nakirah itu tanpa alif lam. Ketika tanpa alif lam, maka dia ketika dimansub, mansubnya itu fathatain dan alif di belakang. Fathatain selalu diikuti oleh alif. Rakiban. Ini nakirah, bentuk nakirah. Apa maksudnya nakirah? Dia belum ditahu ya. Belum 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 spesifik ya. Itu namanya nakirah. Ditandai dengan apa? Sebuah kata tanpa alif lam ya. Tanpa alif lam. Wa yakuna sahibuhu ma'rifatan. Dan sementara sahibul hal harus ma'rifah. Jadi kalau ada hal, pasti ada sahibul hal. Sahibul hal itu apa? Yang mana? Yang pelakunya ini ya, Muhammad. Sementara hal itu keadaannya. Sahibul hal yang melakukannya ya, fa'ilnya, fa'il atau maf'ulun bihi ya, atau maf'ulun bihi.
Jadi hal itu selalu ma'rifah, nakirah, sementara shahibul hal harus ma'rifah. Ini kaidahnya ya, untuk membuat uh, kalimat bentuk hal. Jadi hal itu selalu nakirah, sementara shahibul hal selalu ma'rifah. Bisa dipahami ya? Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar ya. Baik, perhatikan di sini al-hal. Hal itu ada dua bentuk, dua macam ya. Yang pertama mufradatan. Apa maksudnya mufradatan itu? Bentuk halnya adalah bentuk satu ya, satu kata saja. Contoh shallal waladu jalisan. Nah, jalisan ini hal dalam bentuk mufrad namanya ya. Anak itu sholat sambil duduk ya. Shallal waladani jalisaini. Jalisaini. Dua anak itu sholat sambil duduk. Kemudian yang ketiga, shallal auladu jalisina. Anak-anak itu duduk sambil sholat, bentuk jamak. Perhatikan kalau hal selalu mengikuti sahibul hal. Perhatikan jalisan, kenapa dia bentuk satu? Karena al-walad bentuk satu ya, mufrad. Kalau al-waladani ini bentuk dua ya. Tandanya apa? Alif dan nun. Nah, maka sahibul hal juga mengikut ya, bentuk dua. Sahibul hal bentuk dua. Jalisan, jalisani seharusnya kalau dia marfu. Karena hal itu selalu mansub, maka isim musanna mansubnya dengan ya, jalisaini, ya, jalisaini. Paham ya? Nah, ketika sahibul halnya bentuk jamak, bentuk al-aulad, ini jamak ya, jamak taksir. Maka hal juga ya, sahibul hal jamak taksir, maka halnya juga bentuk jamak. Bentuk jamaknya harusnya adalah jalisuna ketika dia marfu, karena hal itu mansub maka dia jalisina ya. Jalisina. Bisa dipahami nih ya. Jadi hal selalu mengikut sahibul hal ketika dia bentuk mufradatan. Sekarang yang bentuk yang kedua murakkabatan. Murakkabah itu artinya adalah tersusun. Maksudnya adalah hal dalam bentuk kalimat ya. Hal dalam bentuk kalimat. Kita beri contoh. Ja'al waladu yabuki. Anak itu datang dalam keadaan menangis atau sambil menangis. Nah, yabuki ini adalah bentuk hal ya, keadaan, bentuk hal dalam bentuk kalimat jumlah ya. Jumlah fi'liyah. Ini dimulai dengan kata kerja ya. Kayak dinamakan jumlah fi'liyah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya di sini adalah huwa. Huwa itu kembali kepada al-walad. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, ja'a Aliyun yamshi. Ali datang dalam keadaan sambil jalan ya. Maksudnya dia tidak berkendara. Yamshi hal ya, hal dalam bentuk jumlah ya, murakkabatan. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Fa'ilnya mana? Dia takdirhu huwa ya. Dia fa'ilnya huwa. Huwa kembali kepada Ali. Kemudian yang ketiga, la tashrab wa anta qa'imun. Ya. La tashrab ini sahibul hal. Ya. Sahibul hal. Sahibul hal selalu ma'rifah. Dia ma'rifahnya gimana? Dia ma'rifahnya apa? Domir mustatir takdiruhu anta. Ini kan larangan. Jangan minum. Ya. Ini tashrab ini untuk anta. Wa anta qa'imun, dan kamu dalam keadaan berdiri ya. Wa anta qa'imun ini adalah sahibul hal. Sahibul hal apa? Hal ya, bukan sahibul hal. La tashrab sahibul hal. Anta qa'imun hal. Halnya adalah bentuk mubtada khobar. Anta mubtada qaimun khobar. Ya. Jadi dia adalah bentuk kalimat. Bisa dalam bentuk fi'liyah atau dia bentuk mubtada khobar. Bisa dipahami ya. Kalau mufradatan, hal dalam bentuk satu kata. Sedangkan murakkabatan, halnya dalam bentuk kalimat. Bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar. Qaidatu ya. Al-qaidatu ya. Kaidahnya perhatikan. Kullu jumlatin waqa'at ba'dal nakirati fahiya sifatun. Jadi setiap kalimat yang terletak setelah nakira, maka dia adalah sifat. Ini kaidahnya ya. Kita berikan contoh. Awaladin salihin yad'u lahu. Perhatikan. Ini waladin nakira, salihin nakira ya.
Maka yad'u di sini dia bukan sahib, bukan hal, akan tetapi dia adalah sifat. Diartikan anak yang saleh terus-menerus. Kalau dikasih alif lam di sini, ma'rifah al-waladi as-salihi yad'u lahu. Berarti dia berdoanya itu ketika sekali itu saja, ya. Karena dia menjelaskan keadaannya dia berdoa, ya. Akan tetapi di sini datang dalam bentuk nakira, maka kaidahnya jumlatin, ya, kullu jumlatin waqa'at ba'da nakir wa hiya sifah. Jadi setiap kalimat yang terletak setelah nakira maka dia sifat. Yad'u lahu ini adalah sifat. Maksudnya orang yang saleh itu selalu terus-menerus, bukan sekali saja mendoakan orang tuanya. Ini hadis Nabi SAW yang amal jariyah ya, yang tiga itu ya. Salah satunya adalah waladin saleh yad'u lah. Saya dipahami ya. Kemudian yang kedua, kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati wa hiya halun. Setiap kalimat yang terletak setelah ma'rifah, ba'dal ma'rifah, jadi ba'dal ma'rifah setelah ma'rifah wa hiyal hal. Dia adalah hal. Contoh, ja'al waladu. Walad ada alif lam. Alif lam ini berarti ma'rifah. Maka ya buki ini sebagai hal. Ya. Anak itu datang dalam keadaan ya buki menangis. Kalau kalimatnya ba dan nakira, maka kata setelahnya adalah sifat. Ya. Kata setelahnya itu adalah dihukumi sebagai sifat. Kalau dia datang ma'rifah, ya, kata setelahnya berarti hal. Bisa dipahami ya kaidah ini ya. Kita lanjut ketentuan-ketentuan hal. Perhatikan, pada umumnya hal itu dalam bentuk isim fa'il. Contoh tadi, ja'a aliyun rakiban. Rakiban itu sama dengan fa'ilan rakiban ya, fa'il. Au isim maf'ul atau dalam bentuk maf'ul. Misalkan ja'a syurtiyun maktulan ya. Polisi itu datang dalam keadaan sudah terbunuh ya. Maktul ya. Itu maf'ul ya. Bisa dipahami ini ya. Hal biasanya diterjemahkan sambil ya atau dalam keadaan. Jadi tergantung kalimatnya ya, yang cocok diterjemahkan sambil atau dalam keadaan, tergantung kalimat yang digunakan ya. Hal terdiri dari isim nakirah. Jadi hal itu selalu nakirah ya. Sedangkan sahibul hal harus terdiri dari isim ma'rifah. Sedangkan sahibul hal selalu ma'rifah. Kan tadi ja'al waladu, jadi al walad itu pakai alif lam. Sahibul hal. Yamshi ya, apa ja'al waladu masyian ya. Masyian jalan ya, jalan kaki. Masyian itu dalam bentuk nakirah ya. Jika keduanya nakirah atau ma'rifah, maka keduanya menjadi sifat ya. Jadi contohnya di sini la tashrab, jangan minum ma'an haran. Ini ma'an haran ini sifat dan yang disifati ya. Bukan bukan hal, bukan keadaan ya. La tashrabil ma'al hara. Jangan minum air yang panas ya. Air panas. Nah, ini al-ma, al-har sama-sama alif lam berarti dia bukan bukan hal ya. Akan tetapi dia apa? Sifat ya. Sifat dan yang disifati. Kemudian harus selalu mengikuti sahibul halnya dalam keadaan muzakkar atau muannas. Jadi kalau sahibul hal muzakkar maka halnya bentuk muzakkar. Kalau sahibul halnya muannas maka halnya bentuk muannas. Kalau halnya sahibul hal mufrad maka halnya bentuk mufrad. Kalau sahibul halnya musanna maka halnya musanna. Kalau sahibul halnya jamak maka halnya bentuk jamak. Selalu mengikut sama. Muannas muannas. Kemudian kalau mufrad sama-sama mufrad, musanna sama-sama musanna, jamak sama-sama jamak. Bisa dipahami ya ketentuan uh, uh, hal ya. Baik, kita masuk pada latihan ya. Perhatikan nomor satu, Nur Hayati minum sambil duduk. Tashrabu Nur Hayati jalisatan. Kenapa jalisatan? Tamat buto karena Nur Hayati bentuk perempuan. Hal selalu mengikut sahibul hal. Ya. Yashrabu Lutfi jalisan. Ya. Lutfi duduk, minum sambil duduk. Dua anak ini ya, dua anak. Ya.
minum ya, minum sambil duduk. Yashrabu yashrabul waladani jalisaini ya, dua orang ya, waladani jalisaini. Dua anak perempuan itu minum sambil duduk. Tashrabu al-bintani jalisataini. Ini jalisa ini karena laki-laki, laki-laki ya. Kalau perempuan mengikut perempuan juga jalisataini ya. Jalisataini. Anak laki-laki itu minum sambil duduk. Yashrabul waladu jalisan. Ya. Yashrabul waladu jalisan. Anak laki-laki itu minum sambil duduk. Ini ya pembahasan kita untuk hal, semoga bisa dipahami. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.